Mau gosok gigi, lepas kaki dulu sini. Ngapain di sini? Sejak kapan kamu ada di sini? Sejak mama bilang panjang. Apa yang Mbak Dara nggak suka dari suami? Sukanya film-film. Kenapa? Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri Martin dan Dara yang kehilangan keintiman dalam hubungan mereka. Keduanya kemudian mencoba terapi untuk menghidupkan kembali hubungan mereka. Namun, terapi tersebut malah menjebak mereka dalam situasi yang tidak terduga. Klinik terapi mengirim aktor untuk memikat mereka ke kamar hotel, membuat Martin dan Dara mabuk nih. Ketahuan selingkuh direkam lalu diperas oleh klinik tersebut. Gimana? Pasti udah penasaran kan sama filmnya? Oke deh, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi. Yuk langsung aja ke filmnya. Film diawali oleh beberapa pasangan yang sedang diwawancara nih tentang hubungan mereka di ranjang. Di sini ada pasangan nih yang baru menikah selama 4 bulan dan mereka yakin kalau sampai selamanya mereka akan semangat dalam berhubungan di ranjang karena mereka itu sangat saling menyayangi dan mencintai guys. Akan tetap ngerasa sama kayak sekarang. Martin bekerja di sebuah pameran lukisan dan di sana dia disapa nih oleh bawahannya yang cantik dan seksi. Yang dimana dia lagi izin gitu guys. Jadi omongannya seperti menggoda-goda Pak Martin. Tapi walaupun seperti itu Martin sama sekali tidak tergoda dan membiarkannya. Setelah wanita itu pergi, temannya menyapa Martin nih dan menanyakan apakah Martin tidak tergoda karena cewek itu terkenal paling seksi dan cantik di sana. Temannya mengira Martin sudah tidak mempunyai nafsu lagi nih. Makanya dia memberikan alat yang katanya bisa membantunya dan istrinya untuk berhubungan. Yang dimana itu adalah alat getar guys. Tapi Martin menolaknya dan dia bilang dia tidak butuh seperti itu. Setelah pameran selesai, mereka semua pulang dan dia seperti biasa selalu dicek ini barang bawaannya. Ternyata di dalam tas Martin ditemukan mainan yang dimana para penjaga di sana tidak tahu mainan apa nih. Aduh. Mereka sampai memainkannya nih guys. Dan mereka mencoba nih. Apalagi mereka mencobanya dengan mulut. Waduh. Dan temannya juga memiliki aplikasinya guys. Ternyata benar, bergetar-getar gitu alatnya. Martin dan temannya hanya bisa tertawa melihat penjaganya itu mencoba alat itu guys. Di rumahnya Dara lagi bikin pancake nih. Dia mengobrol dengan temannya dan mereka mengobrol tentang hubungan mereka di ranjang gitu guys. Yang katanya temannya ini walaupun sudah pernikahannya lama, tapi masih intens gitu guys berhubungan. Berbeda dengan Dara dan Martin yang sepertinya sudah tidak sama seperti baru pertama menikah dulu. Tak lama kemudian Martin pun pulang dan menyambut Dara nih dan temannya itu. Keesokan harinya Dara dan Martin pergi ke rumah orang tuanya, yang dimana di sana sudah seperti biasa guys, berkumpul untuk makan-makan dan mempererat tali silaturahmi. Martin mengobrol dengan adik iparnya yang baru saja menikah, dan mereka hubungannya masih sangatlah hangat dan romantis. Beda dengan Martin dan Dara yang seperti hanya acting gitu guys di depan orang-orang. Setelah semuanya berkumpul, mereka melihat video masa kecil mereka sama-sama. Dan memang terlihat guys, keluarga ini sangat hangat walaupun mereka sudah memiliki keluarga masing-masing. Emangnya kamu lagi isi? Di malam hari, Dara dan Martin bersiap nih untuk tidur. Dan mereka sudah mulai mau matiin lampunya. Karena Dara kepikiran obrolan temannya tadi, Dara di sini berusaha menggoda-goda Martin guys. Dan dia mengajak untuk begituan. Tapi Martin seperti mengelak dan dia bilang nih, kalau burungnya susah untuk bangun lagi. Waduh, Dara pun ngambek nih dan membalikkan badannya. Martin berusaha nih untuk mengajak Dara untuk gitu. Tapi Dara sudah terlanjur ngambek karena merasa Martin seperti terpaksa. Mereka pun ngobrol tentang hubungan mereka yang memang sudah semakin tidak harmonis lagi. Mereka pun berniat untuk mulai ngedate lagi nih seperti pacaran dahulu, supaya mereka bisa menumbuhkan rasa cintanya lagi. Tapi tiba-tiba anaknya muncul dan dia mendengarkan obrolan mereka nih. Aduh, mana obrolannya 8+ lagi ya guys. Ngapain di sini? Sejak kapan kamu ada di sini? Sejak mama bilang panjang. Keesokan harinya setelah mereka pulang kerja, mereka mulai mau kencan nih, layaknya orang pacaran. Dan mereka mau ke tempat di mana mereka dulu pertama kali ketemu, yaitu di sebuah kafe. Di perjalanan Dara menemukan alat getar yang ada di tasnya Martin. Dan dia menanyakan
kenapa Martin mempunyai itu. Martin bilang kalau itu diberi oleh temannya, dan temannya menyuruh untuk memakainya. Ternyata Dara memang sudah tahu guys cara pakai alat itu. Aduh. Tapi Martin tidak mau, karena mereka masih merasa sanggup untuk begituan. Mereka pun tiba di tempat yang dulu mereka pertama kali bertemu. Tapi kafenya sudah berubah, yaitu menjadi tempat tongkrongan orang-orang yang sudah tua nih guys. Awalnya mereka kaget, tapi mereka tetap mau nih kencan di sana dan duduk di kursi saat mereka dulu juga pertama kali bertemu. Awalnya semua berjalan lancar nih, walaupun agak aneh dikelilingi oleh kakek-kakek dan nenek nih yang seperti masih muda. Walaupun situasi ini justru makin hektik saat ada kakek-kakek dan nenek yang berbicara sambil teriak, karena sepertinya sudah tidak terlalu mendengar nih. Aduh, lagian ya masih pacaran guys. Kasinan kebanyakan garam. Laron. Karena mereka merasa gabut, akhirnya mereka pun memiliki ide nih. Dan dia meminjam kunci mobil Martin, dan dia mengambil sesuatu di mobil. Tak lama kemudian Dara balik lagi nih, dan dia memberikan handphonenya yang sudah ada aplikasinya. Yang ternyata Dara memakai alat getar itu guys. Awalnya Martin panik karena dia tidak tahu cara memakai aplikasinya. Tapi perlahan-lahan dia mulai mencoba mencet-mencet tombol-tombolnya nih, yang membuat Dara menjadi getar-getar gitu guys, kegelian gitu. Awalnya mereka masih terhibur dengan kesenangannya, walaupun mereka mulai menjadi pusat perhatian. Tapi saat pelayan datang membawakan minuman, tiba-tiba minumannya tumpah ke HP yang sedang membuka aplikasi itu. HP-nya pun mencet-mencet sendiri nih guys, dan menekan tombol sendiri nih yang paling keras, dan membuat Dara seperti lagi dicangkul-cangkul gitu guys. Dara pun berteriak dan bergetar-getar gitu, seperti lagi dicangkul-cangkul sangat keras, karena HP-nya tidak bisa dihentikan, dan Dara justru terus semakin kegelian karena alat getar itu. Martin berusaha menghentikannya, tapi HP-nya makin tidak bisa dipencet, sampai akhirnya Martin mencabut alat getar itu, dan semuanya berhenti. Semuanya melihat kejadian itu guys, karena mereka ketahuan pakai alat getar. Aduh. Oh, vibrator. Yang dimana katanya dia bisa menolong hubungan di ranjang Dara dan suaminya. Dan ternyata yang mendapat pesan itu bukan hanya Dara guys, tapi Martin juga. Dia mendapatkan tawaran dari klinik Cupid. Keesokan harinya saat mereka lagi sarapan, Dara bilang kepada Martin kalau dia mendapatkan pesan, yang ternyata Martin juga mendapatkannya guys. Di sini Dara seperti tertarik gitu untuk mendatangi klinik Cupid, tapi Martin malah mengira takutnya itu penipuan. Dara pun agak sedih nih, karena Martin tidak pernah excited nih untuk memperbaiki hubungan mereka di ranjang. Padahal ada yang menawarkan bantuan. Saat Martin lagi menjaga pameran itu, tiba-tiba dia mendengar ada pengunjung yang bercerita kalau katanya klinik Cupid itu benar-benar bisa membantu hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Martin pun langsung menanyakan nih kepada pengunjung itu, dan ternyata benar, itu benar-benar bisa membantu mereka. Walaupun harganya yang sedikit mahal, membuat Martin jadi percaya nih. Martin pun langsung menelpon Dara dan mengajak Dara untuk pergi ke klinik Cupid itu. Mereka langsung pergi ke alamat yang sudah tersedia, yang ternyata kliniknya ada di gedung tingkat guys. Yang sepertinya ini bukan penipuan. Mereka pun juga disambut sangat ramah nih guys, dengan para pelayan di sana, yang seperti sudah benar-benar klinik itu. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan dokter yang akan menangani mereka di sana. Dan mereka mulai konsultasi gitu guys. Dokternya menjelaskan kalau 100% bisa terbukti dan berhasil nih. Karena kalau tidak berhasil maka uang mereka akan kembali, karena biayanya juga yang lumayan mahal. Terapi ini akan dimulai, tapi terapinya sendiri tidak berkumpul gitu guys.
Satu-satu mereka mulai diwawancarai nih oleh para terapis sambil menanyakan beberapa pertanyaan yang disukai oleh pasangan dan juga tidak disukai oleh pasangan. Ternyata mereka memiliki ketidaksamaan nih. Mungkin hal ini yang membuat mereka jadi lama-lama tidak dekat lagi. Apa yang Mbak Dara nggak suka dari suami? Sukanya film-film. Sepulang dari klinik itu, Dara menanyakan apa yang dibahas sama Martin. Tapi Martin bilang kalau mereka kan tidak boleh bercerita satu sama lain selama terapi ini. Keesokan harinya saat Martin mau pulang kerja, tiba-tiba dia mendengar ada yang teriak di toilet wanita. Martin mengecek nih karena takut ada yang terluka. Dan ternyata ada pengunjung mahasiswa yang kehilangan kacamatanya di toilet. Martin pun berusaha nih membantu wanita itu dan memberikan kacamatanya kepadanya. Di sebuah kafe, saat dia sedang nongkrong dan memesan minuman, dia melihat ada laki-laki yang sepertinya laki-laki itu adalah idamannya guys. Tapi dia tidak terlalu menghiraukannya dan memilih untuk pergi. Saat dia sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba pria itu datang dan meminta izin untuk duduk di meja Dara karena dia butuh colokan. Dara pun mengizinkannya nih, walaupun agak salting gitu guys. Martin menanyakan nih, kenapa cewek ini datang ke pameran saat pameran mau tutup. Dan dia bilang, katanya dia memiliki tugas penting yang harus dikumpulkan besok. Mahasiswa ini meminta pertolongan Martin supaya bisa masuk ke dalam pameran, tapi Martin tidak bisa menolongnya. Di kafe itu, Dara dan pria itu ngobrol nih guys dan membahas salah satu film yang ternyata film itu sama-sama film terfavorit mereka guys. Dan sepertinya Dara nyambung nih guys sama cowok itu. Saat Martin pulang, tiba-tiba di perjalanan dia bertemu dengan mahasiswa yang tadi, yang ternyata dia tidak menemukan taksi online dan Martin pun menawarkan untuk mengantarkannya pulang karena jalannya juga searah. Ia bersama dengan Dara nih menawarkan Dara untuk menonton pertunjukan. Karena kebetulan dia punya 2 tiket dan Dara tidak bisa menolaknya karena itu pertunjukan yang juga ia senangi. Di perjalanan mahasiswa ini tiba-tiba bilang kalau di rumahnya tidak ada orang dan dia tidak bawa kunci. Jadinya dia harus menunggu papanya pulang dan mengajak Martin untuk menemaninya di sebuah kafe sambil minum-minum. Dara dan cowok itu mulai melihat pertunjukan guys dan Dara seperti terpesona sama cowok idamannya itu. Walaupun dia tahu nih kalau dia tidak mungkin selingkuh. Dara lanjut minum-minum guys. Begitupun dengan Martin yang juga minum-minum sama cewek itu. Tiba-tiba Dara terbangun dan ternyata dia sedang berada di kamar hotel guys sama cowok itu. Dan membuatnya kaget nih, kenapa mereka berujung sampai sejauh ini. Ternyata hal ini juga disadari oleh Martin. Gak ngerti karena dia tidak sadar dan kenapa bisa tidur sama mahasiswa itu. Di perjalanan mereka sudah sama-sama panik guys, karena mereka sudah berselingkuh dan tidak mengabarkan mereka satu sama lain. Martin memberanikan diri nih untuk menelpon Dara dan dia bilang kalau dia benar-benar harus lembur dan sangat sibuk nih. Sedangkan Dara berpura-pura sudah tidur nih guys dan kebangun karena Martin nelpon. Waduh, padahal mereka kan sama-sama lagi di jalan ya guys. Tapi di jalan malah ada razia motor nih guys. Dan Dara panik karena dia harus duluan sampai di rumah daripada Martin. Tapi Dara untungnya bisa pergi dan dia bisa sampai di rumah nih lebih dulu sebelum suaminya tiba. Walaupun jaraknya sangat dekat guys. Sampai di rumah Dara langsung ganti baju dan dia berpura-pura tidur gitu guys. Sedangkan Martin juga berpura-pura kelelahan habis bekerja. Aduh, berarti ceritanya lagi sama-sama bohong nih guys mereka. Dara terbangun dan dia memeluk Martin. Tapi Martin berusaha memeluk Dara juga karena pakaian wanita itu kena bawah guys. Dan Martin pun harus menyembunyikannya menggunakan kakinya ke bawah ke tempat tidur nih. Aduh. Mau gosok gigi, lepas kaki dulu sih. Keesokan harinya di pagi hari saat mereka sarapan, tiba-tiba anaknya muncul dan dia bilang nih, kalau katanya anaknya menemukan mainan baru guys di tasnya Dara, yang ternyata itu adalah alat getar yang dikira mainan nih. Waduh, Dara dan Martin pun panik karena harusnya itu bukan mainan anak kecil guys. Aduh. Hari itu mereka libur. Martin mengajak Dara untuk ke tempat cupid lagi dan konsultasi lagi nih. Dara pun mau karena mereka merasa harus ada yang dibereskan. Mereka pun langsung ke sana dan sesampainya di sana ternyata tempatnya sudah kosong guys. Kliniknya tiba-tiba tidak ada dan banyak tukang yang merenovasi tempat di sana. Kata tukang di sana tidak pernah ada klinik di sini guys dan lantainya baru saja mau dibangun. Dara dan Martin kaget
karena 2 hari yang lalu dia baru saja datang ke sana dan mereka mulai merasakan keanehan dan sepertinya ini penipuan. Mereka pun memilih untuk keluar dan berdiskusi nih untuk melaporkan kasus ini ke polisi karena uang mereka benar-benar kesedot guys oleh klinik cupid ini. Saat mereka mau berangkat, tiba-tiba Martin mendapatkan pesan yang ternyata itu adalah isi video tadi malam Martin saat begituan sama mahasiswa itu guys. Martin pun panik, kenapa ada yang merekamnya, dan dia langsung membujuk Dara untuk tidak melaporkan karena Martin takut videonya itu juga dibawa ke sana. Dara tidak mau dan tetap mau melaporkannya nih. Tapi tak lama kemudian Dara juga mendapatkan pesan guys tentang video nih yang hampir sama dengan video Martin, yaitu saat Dara mau esek-esek nih. Aduh. Mereka berdua pun sama-sama panik guys dan sama-sama mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi karena mereka juga sama-sama takut ketahuan guys. Mereka berniat untuk menyelidiki kasus ini sendiri sebelum melaporkan ke polisi. Di perjalanan mereka cekcok nih guys. Karena cekcok, Martin pun merem mendadak nih dan HP mereka terjatuh. Mereka berdua mengambilnya dan ternyata benar guys, mereka sama-sama mengetahui tentang video itu. Martin berusaha memberikan penjelasan kepada Dara soal itu. Martin awalnya marah-marah kepada pemilik mobil di belakangnya, tapi dia malah ketakutan setelah melihat orang-orang di dalam mobil. Dara juga sama guys, memberikan penjelasan kepada Martin kalau dia tidak ada niatan untuk selingkuh. Dan mereka pun berantem nih selama perjalanan. Karena sudah buntu, Martin pun berhenti di pinggir jalan. Dan mereka juga sudah sama-sama emosi guys. Tiba-tiba dokter klinik menelpon dan Martin marah-marah nih karena mereka merasa ditipu. Yang ternyata mereka memang mau memeras mereka guys. Dan meminta mereka untuk menyiapkan uang. Maka jika tidak, video mereka berdua akan disebarkan. Oh alah, ternyata yang video itu mereka guys. Martin dan Dara pun benar-benar emosi nih. Mereka hanya bisa marah-marah lewat telepon. Dan tiba-tiba Martin melihat ada cewek mahasiswa kemarin yang lewat. Martin dan Dara pun mengikuti dia, yang dimana dia seperti jalan pulang. Sampai di rumahnya, cewek itu langsung ditarik nih oleh Martin. Dan Martin mengetahui nih kalau cewek itu seperti berpura-pura kemarin karena dia bukanlah mahasiswa. Ibu cewek itu tiba-tiba keluar dan mau meminta obatnya, dan ternyata ibunya sedang kuta guys. Dan dia tidak tahu kalau cewek itu tidak berkerudung. Mereka pun semua berpura-pura. Dan sepertinya cewek itu orang yang kurang mampu dan tidak mungkin melakukan hal itu tadi malam. Cewek itu mengaku kalau dia membawa 2 teman perempuan nih guys. Aduh. Ibunya cewek ini juga memegang dadanya Dara guys, karena takut temannya anaknya itu laki-laki nih. Setelah ibunya masuk, Martin mau membawa cewek itu ke kantor polisi. Tapi cewek itu mohon untuk tidak dilaporkan karena dia memiliki 4 adik angkat yang dimana semuanya bergantung hidupnya kepadanya. Martin dan Dara pun pergi guys, karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Tak lama kemudian Pak Bandi menelpon lagi nih, dan dia menjelaskan lagi kalau dia hanya mau uangnya. Selain itu mereka diminta untuk pergi ke kafe dan mencari HP di sana untuk menghentikan video mereka ditayangkan. Mereka pun panik dan langsung menancap gas karena hanya ada waktu 5 menit. Mereka akhirnya tiba di kafe dan langsung bergegas untuk mencari HP-nya. Semua orang di sana kebingungan sama apa yang mereka lakukan. Setelah lama mencari, Dara pun menemukan HP-nya nih. Tapi lagi-lagi dia menemukan telepon nih kalau mereka ternyata harus memilih satu video yang bisa diselamatkan. Mereka sudah tidak punya waktu dan mereka memilih untuk video mereka saja yang ditayangkan. Mereka pun berantem guys dan HP-nya terlempar. Saat waktunya habis, ternyata video yang ditayangkan adalah video kartun guys. Hah? Mereka dikerjain nih guys ceritanya. Semua orang pun tertawa dan Martin dan Dara akhirnya lega nih bukan video mereka yang diputar. Pak Bandi tertawa dan bilang kalau dia hanya mengerjai Martin dan Dara. Martin benar-benar marah dan Pak Bandi lagi-lagi meminta uang 5 miliar untuk disiapkan besok nih guys. Mereka pun pulang dan tiba-tiba Dara ditelepon oleh adiknya karena katanya ibunya menyuruh mereka ke sana sekarang untuk kumpul-kumpul seperti biasa. Malamnya, Dara dan Martin tiba di rumah ibunya. Mereka bersikap biasa saja guys, dan rencananya ingin menceritakan semua masalahnya dan mau meminjam uang untuk besok nih. Kasihan banget mereka ya guys, bisa terjebak begini. Saat mereka melihat video bersama, ternyata video yang kini ditayangkan adalah video Martin dan Dara saat sedang diwawancara di klinik cupid. Mereka membicarakan kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan yang membuat mereka sedih guys. Dengan melihat video ini, mereka jadi sadar kalau sebenarnya mereka sangat saling menyayangi. Semua keluarga ikut tersenyum dan tertawa guys.
Dan kagetnya, di akhir video ada video mau Ichikiwir nih, yang ternyata itu semua settingan guys. Ini semua adalah cara klinik cupid untuk menyatukan mereka dengan membuat mereka seolah-olah selingkuh nih. Dara dan Martin pun menangis karena tahu nih, mereka sedang dikerjain oleh klinik cupid dengan bantuan keluarga besarnya juga. Mereka pun sangat senang guys. Di wawancara terakhir semua orang bilang kalau hubungan itu makin lama emang makin hambar, tapi tidak ada yang bisa menggantikan orang lama. Malam hari, Dara dan Martin udah kayak pengantin baru nih guys. Mereka memutar musik kesukaan mereka dan langsung gaspol nih, tarik selimut sampai terjatuh. Mereka udah sama-sama gak tahan nih ceritanya guys. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Ada banyak kan yang bisa diambil dari film ini. Kalau orang yang sudah lama dengan kita akan tetap menjadi pemenangnya. Oke deh kalau begitu, sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you!